mengeluarkan press release terhadap konflik yang terjadi antara Palestina dengan Learis. Hal ini mengingat banyak korban jiwa dari pihak sipil serta indikasi atas terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan press release dari kami selaku pihak dari ICRC. Dengan saya sendiri, Regina Octaviani, bersama rekan-rekan saya, Dava Daira Hafiza, Davin Algamar, Gevalka Diva Putra, Elsa Nur Fitriani Sutansi, Melinia Cahyariani, Muhammad Raka Putra Bijaksana, Sherly Mutiara Panjaitan, dan Gicinori Dimetri Maupun. Adapun tujuan kami selaku pihak dari ICRC mengadakan press release ini untuk memfasilitasi perdamaian antara Palestina dan Learis, yang dimana Palestina dan Learis merupakan negara yang terletak di Laut Mediterania. Learis merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia, sedangkan Palestina didominasi oleh populasi Arab yang secara turun-temurun sudah menempati wilayahnya sejak Kerajaan Ottoman berkuasa pada awal abad ke-20. Palestina dengan Learis mengalami konflik sepanjang sejarah mereka. Konflik antara keduanya disorot oleh publik, karena seringkali Learis melanggar hukum humaniter internasional. Baru-baru ini berita mengenai konflik Palestina dan Learis kembali naik, karena serangan balik yang dilakukan oleh Hassam ke pemukiman warga sipil Learis. Hassam melakukan serangan balasan kepada Learis, karena serangan yang diluncurkan oleh Learis menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dari kalangan wanita dan anak-anak. Korban jiwa tersebut berjatuhan dari pihak Palestina selaku pihak yang diserang secara membabi buta oleh Learis. Mendapatkan serangan dari Hassam, Learis pun tidak tinggal diam. Learis melakukan serangan balik atas apa yang dilakukan oleh Hassam. Namun serangan yang dilancarkannya itu justru mengarah ke penduduk sipil. Kemudian Learis pun kembali dikecam oleh dunia, karena penduduk sipil bukan merupakan sasaran militer dan dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Kelahiran Hassam di kota Gaza menambah dimensi baru pada konflik ini. Bagi masyarakat Palestina, Hassam dianggap sebagai pejuang kemerdekaan, meskipun pemerintahan yang berkuasa tidak pernah secara resmi mengakui hal tersebut. Hassam dan kelompoknya mendeklarasikan tujuan mereka sebagai pejuang kemerdekaan Palestina yang bertujuan untuk menghancurkan Learis dan mengembalikan wilayah yang diduduki oleh Learis. Di sisi lain, Learis dan sekutunya menyatakan Hassam sebagai organisasi teroris yang menyebar teror terhadap warga sipil di wilayah Learis. Keterlibatan Hassam semakin meningkat setelah berhasil menguasai wilayah kota Gaza sebagai basis operasional utama. Ya, kemudian kami akan menuju kepada analisisnya. Kita akan menganalisis mengenai prinsip kebutuhan militer yang pertama. Nah, dalam pasal 57 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa, dijelaskan bahwa objek yang dapat diserang dalam suatu konflik itu adalah objek militer dan kombatan. Nah, jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap objek sipil itu yang termasuk infrastruktur dan objek vital lainnya harus dihindari. Akan tetapi pada kenyataannya, Learis turut menyerang objek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik, dan lainnya. Nah, terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Palestina mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil yang di sana khususnya anak-anak dan wanita. Baik, selanjutnya ada prinsip kemanusiaan atau humanity. Terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh militer Learis yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan, yang salah satunya yaitu penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Palestina di jalur Gaza yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung di wilayah mereka. Kejahatan kemanusiaan ini dapat dilihat dari banyaknya korban yang semakin hari semakin bertambah di kedua negara, mulai dari korban luka ringan hingga terenggutnya banyak nyawa. Kedua negara, baik Learis maupun Palestina dalam konflik ini sama-sama melakukan pelanggaran HAM berat. Hassam menembakkan roket secara terus-menerus ke wilayah penduduk sipil Learis, dan Learis melakukan serangan udara
ke pemukiman warga Palestina hingga tempat-tempat umum lainnya yang seharusnya dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Selanjutnya, jika dilihat kasus ini dari prinsip proporsionalitas atau proportionality, di mana prinsip ini adalah keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata. Prinsip ini tidak memperbolehkan suatu serangan menyebabkan kerusakan yang berlebihan pada operasi militernya. Jika kita lihat dari dalam konflik yang dilakukan oleh antara Palestina dan Learis, jelas hal ini dilanggar oleh Learis. Learis sendiri jelas melakukan genosida terhadap warga Palestina dan menyebabkan kerusakan. Di mana kerusakan itu sangat berlebihan pada fasilitas umum di Palestina. Prinsip proporsionalitas ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa tindakan militer sebanding dengan tujuan militer yang sah dan tidak melebihi tingkat yang diperlukan. Selain 3 prinsip yang telah disebutkan oleh rekan-rekan saya, ada prinsip pembeda yang sama-sama dilanggar dari pihak Hasam maupun pihak Learis. Yang pertama, serangan membabi buta dari Hasam. Serangan roket membabi buta oleh Hasam ke wilayah Learis dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan penggunaan senjata tanpa tanda beli. Menargetkan wilayah pemukiman warga sipil Learis tanpa membedakan antara target militer dan sipil. Prinsip pembedaan yang melarang serangan tanpa pandang bulu mengharuskan pihak yang berperang untuk memastikan bahwa serangan mereka ditujukan secara spesifik ke sasaran militer yang sah. Dan yang kedua, serangan besar-besaran oleh Learis. Serangan udara besar-besaran oleh Learis terhadap Palestina, termasuk pemukiman warga dan rumah sakit, juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan prinsip pembedaan. Jika serangan tersebut tidak dapat membedakan antara sasaran militer yang sah dan warga sipil atau objek sipil, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan senjata tanpa pandang bulu. Baik, sebagai perwakilan resmi dari ICRC, berikut adalah rekomendasi legal opinion terkait dengan konflik antara Palestina dan Learis. Yang pertama, pentingnya mediasi dan dialog. Menyarankan kedua pihak untuk mencari solusi damai melalui mediasi dan dialog. Suatu langkah yang krusial dan menangani konflik Palestina dan Learis. Konflik bersenjata dapat memperburuk kondisi kemanusiaan dan memicu pelanggaran hukum humaniter internasional. Sejauh ini, serangan roket oleh Hasam dan serangan besar-besaran oleh Learis telah menciptakan dampak serius pada warga sipil, pemukiman, dan fasilitas kesehatan di kedua pihak. Melalui mediasi, upaya dapat dilakukan untuk menghentikan pertumpahan darah, melibatkan pemangku kepentingan, dan mencapai kesepakatan yang dapat menghormati hak asasi manusia, serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi penduduk yang terkena dampak konflik. Kami sebagai pihak ICRC berperan sebagai mediator dan menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Learis yang penyelesaiannya itu dapat berupa perundingan dan negosiasi yang melibatkan kedua negara berdasarkan resolusi United Nations. Kami juga sebagai tim ICRC memiliki peran dalam menjaga hukum internasional, terkhusus hukum humaniter internasional dalam konflik ini agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat berperang. Palestina dan Learis harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional, antara lain prinsip kemanusiaan dan prinsip proporsionalitas. Rekomendasi selanjutnya, perlunya pengakuan penuh terhadap hak-hak rakyat. Mendorong Palestina untuk mencapai pengakuan penuh sebagai negara anggota PBB dengan hak-hak yang setara sangat relevan dalam konteks ini. Dengan Palestina yang saat ini hanya diakui sebagai negara non-anggota PBB, rekomendasi ini menekankan pentingnya pengakuan internasional terhadap hak-hak rakyat Palestina. Hal ini juga berfungsi sebagai pengingat kepada Learis tentang pentingnya menghormati hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak atas kedaulatan dan hak asasi manusia. Pengakuan penuh dapat menciptakan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi penduduk Palestina dan memfasilitasi penyelesaian damai yang adil dan menghormati hak-hak seluruh komunitas di wilayah tersebut.
Kemudian, berdasarkan hasil analisis kami, jika dilihat dari apa yang terjadi, maka dapat dikatakan kedua belah pihak, baik itu pihak Hassam yang merupakan pejuang dari kemerdekaan Palestina dan pihak Learis, bahwa mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas akan aturan perang yang diatur secara internasional. Bahwasannya pihak Hassam melakukan pengaboman ke wilayah warga sipil kepada pihak Learis, dan pihak Learis yang meluncurkan serangan besar-besaran kepada pihak Palestina. Hal tersebut sama-sama tidak dibenarkan dalam hukum humaniter internasional. Sekian press release yang kami sampaikan. Kami dari pihak ICRC berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik ini secara damai. Dan kami juga berharap dalam konflik ini baik dari pihak Palestina maupun Learis dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional, antara lain prinsip kemanusiaan, prinsip proporsionalitas, prinsip kebutuhan militer, dan prinsip pembeda. Dengan begitu, pihak-pihak yang bersengketa dapat berperang sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum humaniter internasional demi mencegah terjadinya kesengsaraan yang lebih dari pihak-pihak yang berkonflik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.